Kisah ini terjadi di pertengahan tahun 2020. Belum genap 1 tahun setelah kejadian yang dialami oleh Ramdan di Gunung Sindoro kala itu. Pendakian kali ini diikuti oleh 8 orang yang terdiri dari Ramdan, Ilham, Miftah, Soleh, Abu, Rizky, Putri, dan Olive. Kala itu mereka memang tidak berencana untuk mendaki, hanya mau camping saja di dekat air terjun yang ada di awal jalur pendakian Gunung Salak via Pasir Rengit. Ramdan dan rombongannya berangkat pada pukul 11 siang dan tiba di jalur pendakian pukul 12 siang. Mereka langsung memarkir motor tepat di atas pos pendaftaran untuk simaksi naik ke Gunung Salak. Tapi di parkiran yang banyak pohon cemara itu, ketika Ramdan baru turun dari motornya, dia melihat ada sosok wanita mengintip dari balik pohon cemara. Kira-kira jaraknya kurang lebih 20-30 meter dari posisi Ramdan berdiri. Dan itu terlihat jelas di siang hari. Wajahnya pucat, pakaiannya putih lusuh. Seketika Ramdan langsung memalingkan wajahnya dan beristighfar. Astagfirullah, di Sindoro hantu wanita. Kenapa saat ini hantu wanita lagi sih? Padahal saya juga nggak jomblo. Lalu terdengar suara panggilan dari Rizky yang merupakan senior Ramdan secara usia maupun di organisasi. Oh iya, di organisasi ini biasa memanggil seniornya dengan sebutan Kanda dan juniornya Dinda. Rizky memanggil Ramdan dengan sebutan Dinda. Dinda, ayo berangkat keburu sore. Daftar dulu sama Ilham, nih uangnya, tutur Rizky kepada Ramdan. Ramdan kemudian menjawab, baik Kanda, sambil menghampiri dan berjalan bersama Ilham turun ke pos pendaftaran. Memang yang pernah ke gunung ini baru Ramdan. Sebelumnya, Ramdan kesini berdua dengan keponakannya untuk melihat keeksotisan Kawah Ratu. Makanya mereka mempercayakan Ramdan untuk menjadi penunjuk arah, sekaligus pemandu dalam perjalanan kali ini. Dan setelah pendaftaran selesai, berjalanlah mereka ke tempat mereka semua akan camping. Hanya perlu 10 menit kurang lebih untuk sampai di curug itu. Dengan niatan, esok paginya mereka akan langsung bertolak menuju ke Kawah Ratu. Singkat cerita, sampailah Ramdan dan rombongannya di tempat tujuan dan langsung mendirikan tenda. Kala itu mereka membawa 4 tenda, dengan masing-masing berkapasitas 4 orang. Lalu tenda itu didirikan dengan posisi 4 tenda saling berhadapan satu sama lain, dengan ruang kosong di tengah sebagai tempat masak-masak yang di atasnya diberi flysheet. Dan kejanggalan pun terjadi. Ketika jam menunjuk pukul 4 sore, setelah azan asar, Ramdan ingin buang air kecil. Ilham pun bertanya, mau ditemenin gak? Ramdan menjawab, gak usah, masih sore. Lagian cuman ke air bawah doang kok, gak jauh, masih terang juga. Karena memang posisi tenda mereka berada di atas tanah lapang, di mana di bawahnya terdapat aliran air sungai. Dan di belakang salah satu tenda mereka adalah air terjun. Jadi suara air terjun itu terdengar jelas. Ilham melanjutkan ucapannya, yaudah, jangan lupa numpang-numpang. Ramdan yang memang sedari dulu selalu ditanamkan pemahaman akidah dan keberanian hanya mengiyakan sambil berkata dalam hati, iya izin, tapi izinku hanya kepada Allah. Semua jin serta syaiton adalah rendah derajatnya di bawah kami, dan tanah ini pun tanah Allah, maka mereka pun sama menumpang seperti kita. Batin Ramdan bergumam. Ramdan pun jalan ke air dan segera buang air kecil. Tak lupa dia berucap bismillah. Dan baru saja dia selesai bersuci, telinga kirinya dibisiki suara wanita. Suara itu seakan mengantarkan intuisi kepada wanita yang dia lihat di bawah tadi. Suara itu berbisik, lancang, cepat pulang, dengan nada yang begitu marah. Ramdan pun menjawab dalam batin, astagfirullah, setan, enyahlah dari sisiku dan jangan mengganggu. Kalian adalah musuh kami dan kami tidak perlu izin kepadamu karena ini adalah tanah Allah. Lalu suara itu berbisik lagi, kesaktian apa yang kamu punya anak muda? Jangan lancang, ini adalah rumahku, dengan nada masih marah. Dalam posisi berdiri, Ramdan bersedekap dan memejamkan mata sambil bicara kepada makhluk itu. Demi Allah, segala kesaktian dan kehidupan adalah milik Allah. Begitupun dengan gunung ini, serta pantang bagi kami menuruti, apalagi takut kepada kalian para setan yang terkutuk. Lalu setelah itu, Ramdan melihat ada sesosok wanita dengan mata merah dan bertaring, serta kukunya yang panjang. Dia terbang menghampiri dari atas air terjun seakan ingin mencekik. Lalu wanita itu berkata dalam bahasa Sunda yang jika diartikan ke bahasa Indonesia sebagai berikut, mati kamu, anak manusia biadab, beraninya menantang saya. Dan dalam waktu itu, segera Ramdan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq masing-masing 3 kali. Makhluk itu berteriak dan berkata, panas,
Hentikan, panas. Lihat saja kalian jika tidak pulang, saya akan ganggu malam-malam kalian. Tapi ia mengucapkan sambil berputar dan pergi meninggalkan Ramdan. Ramdan pun akhirnya kembali ke tenda dan melihat makanan sudah matang. Lalu Putri berkata, "Lama bener Den, habis mandi?" Ramdan pun menjawab, "Enggak Put, udah ayo makan." Dia enggan berbohong, tapi juga enggan menceritakan hal yang tadi terjadi. Khawatir yang lain takut dan merusak kebahagiaan mereka. Singkatnya makan pun selesai dan Soleh serta Miftah membereskan bekas makan dan mencucinya ke dekat air terjun. Saat Ramdan melihat Soleh dan Miftah berjalan mendekat ke air terjun, dia melihat di atas air terjun ada sosok dengan tubuh seperti manusia, namun kepalanya berupa macan. Sontak Ramdan langsung beristighfar. Dia menengok ke arah jam tangannya, sudah pukul 5:30 sore, yang artinya sebentar lagi waktu maghrib. Ramdan lalu berteriak kepada mereka, "Buruan, mau maghrib? Kita masuk tenda dulu. Habis itu kita bikin air hangat, ngobrol di depan tenda." Mereka pun mengiyakan. Saat balik ke tenda, temannya berkata, "Kanda, tadi saya kayak mendengar suara rawangan macan." Ramdan pun menjawab, "Nggak apa-apa, namanya juga di hutan." Walau dia paham, yang dimaksud adalah suara manusia berkepala macan tersebut. Padahal Ramdan bukanlah orang yang bisa atau punya kemampuan dalam mendeteksi hal demikian. Tapi, mengapa hal ini terjadi? Herannya. Maghrib, Isya telah berlalu. Waktu pun terus berjalan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mereka semua duduk di depan tenda dengan formasi tenda Rizky menghadap ke arah tenda Abu, yang dimana di tenda Rizky sendiri berisi Rizky, Putri, dan Olive. Sedangkan di tendanya Abu ada Abu, Miftah, dan Soleh. Di tenda Ramdan hanya ada dia dan Ilham. Sekedar informasi, tenda Rizky menghadap ke jalur pendakian membelakangi air terjun. Tenda Abu menghadap air terjun dan tenda Rizky, sedangkan tenda Ramdan berhadapan dengan tenda barang yang kosong dan tidak ada manusianya. Rizky berkata, "Masak lagi enak nih kayaknya. Kenyang terus tidur. Besok pagi kita ke Kawah Ratu," tuturnya. Disaut oleh Olive, "Iya kan dah, cocok tuh." Akhirnya Ilham dan Miftah berinisiatif memasak. Sambil menunggu mereka memasak, yang lain masuk ke tenda Rizky dan memakan cemilan sambil bercanda, juga bermain gitar dan bernyanyi. Gerimis turun, Ilham lalu pindah ke tenda dan bermain gitar lagi. Sedangkan Abu dan Soleh membantu Miftah. Jadi sekarang yang ada di dalam tenda, Ramdan, Rizky, Olive, Ilham, dan Putri. Gerimis berubah menjadi hujan yang semakin deras. Hawa semakin dingin, tapi tidak menyurutkan kebahagiaan mereka malam itu. Mereka bernyanyi dengan keras dan seakan dunia hanyalah milik mereka. Tiba-tiba, di tengah suara nyanyian yang keras, ada yang berbisik di telinga Ramdan. "Pulang anak muda, saya benci kamu dan teman-temanmu." Suara ini adalah suara laki-laki dan sangatlah tua. Tapi Ramdan memilih untuk tak menghiraukannya karena pikirnya, "Dasar setan, kamu pikir saya takut?" Lalu suara itu pun terdengar lagi dan berkata, "Kamu tidak percaya saya ada. Lihat depan tendamu." Lalu seketika, Flysheet yang tegak berdiri ambruk tertimpa air. Padahal posisinya meninggi berbentuk kerucut sehingga air tidak mungkin menggenang di tengahnya. Ramdan pun langsung izin ke tendanya untuk mengecek tenda karena takut rembes. Sesampainya di dalam tenda, dia melihat ada sosok pria berkepala macan sedang duduk bersila menatapnya. Seakan nyata, tapi seperti fata morgana. Ramdan pun duduk dan menutup pintu tenda. Seraya memejamkan mata, dia berkata, "Kenapa kalian merasa berkuasa di tanah Allah? Kenapa kalian gila hormat dari manusia? Bukankah nenek moyang kalian diperintahkan bersujud pada nenek moyang kami?" Tuturnya keras di dalam alam yang dia rasa alam mereka. Lalu makhluk itu berkata, "Hei anak manusia, diamlah berceramah. Kami tidak mau bersujud dan tunduk kepada kalian, karena kami lebih kuat daripada kalian." Setelah itu dia tertawa keras dan menakutkan. Lalu kala itu Ramdan berkata lagi, "Jika kalian kuat, coba dengar ini." Ramdan pun membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Tapi di saat dia membacakan surah-surah tersebut, makhluk itu seakan tidak merasakan apa-apa dan berkata, Terus nak, terus, tidak mempan." Tapi tiba-tiba Ramdan melihat sosok tinggi putih, dan melalui sorot matanya, dia berkata tembus ke batin Ramdan, "Terus baca nak, saya jin sama seperti mereka. Bedanya, saya beriman kepada Allah layaknya kamu beriman kepadanya. Dan baca terus nak, sejatinya mereka hanya tertawa untuk menggetarkan tekadmu. Terus baca, mereka tidak akan mampu melawan ayat-ayat Allah. Baca terus nak, baca, dan terus baca."
Tuturnya lembut. Saya pun paham bahwa jika ada setan yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tidak terpengaruh dan mengejek, sejatinya mereka hanyalah berpura-pura. Saat saya terus membacanya, makhluk berkepala macan tadi diam dan mulai gelisah. Terdengar suara wanita, anak-anak, dan laki-laki dari atas langit tenda yang berada tepat di atas kepala Ramdan berkata, "Berhenti, ampuni kami, berhenti, panas, berhenti." Lalu macan setengah manusia itu pun berkata, "Ampun anak manusia, hentikan, berhenti. Maukah Anda masuk ke agama Islam?" Karena dia ingat bahwa jin pun bisa diajak memeluk Islam. Lalu makhluk itu pun berkata, "Apa keuntungan saya masuk Islam? Kau akan bercahaya, bersih, dan mendapat perlindungan dari Allah," tutur Ramdan. Lalu dia kembali menjawab, "Saya mau, tapi selamatkan saya dari dia." "Dia siapa?" Lalu makhluk itu pun berkata, "Ampun Tuhan, ampun Raja, ampun, saya minta ampun." Di situ ada laki-laki bercahaya bersih mengaku jin Islam tadi berkata, "Dia ada dalam jerat Raja Jin yang ada di sini. Ajarkan dia bersyahadat, maka dia akan lepas dari jeratan iblis tersebut." Ramdan pun paham bahwa wanita, anak-anak, dan manusia setengah macan ini hanyalah jin keroco dan kelas teri yang diperalat oleh rajanya. Lalu Ramdan kembali berkata, "Baiklah, saya akan bantu, tapi ikuti perintah saya." Ramdan membacakan syahadat, begitupun makhluk itu mengikuti. Dan tiba-tiba sosoknya berubah menjadi wujud manusia sempurna. Wajahnya bercahaya, muda dan gagah. Ia pun berkata, "Saya adalah Qorin dari korban yang hilang di gunung ini. Saya disandra dan dijadikan budak. Maka kini saya berterima kasih," tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Ramdan pun heran dan berkata dalam hati, "Anjay, gue bisa bantu makhluk gaib nih, keren," sambil tertawa dalam hati. Lalu makhluk itu pun pergi. Dan tiba-tiba Ramdan pun tersadar, dan dia keluar dari tendanya, kembali ke tenda di mana teman-temannya berada. Putri lalu bertanya, "Lama banget Dan?" "Iya." Udah matang ya? Makan yuk." Jawabnya mengalihkan pertanyaan, khawatir Putri bertanya aneh-aneh. Selesai makan dan ngobrol, mereka semua pun balik ke tenda masing-masing. Ramdan berpikir bahwa gangguan telah selesai karena jinnya sudah mualaf. Tiba-tiba Abu memutuskan untuk tidur di tenda barang. Dia beralasan, "Sayang kandang gak ditempatin, mending di sini lega, banyak makanan." Diiringi gelak tawanya. Ramdan pun berkata, "Ya udah gak apa-apa, emang berani?" Dia menjawab, "Beranilah, masa takut, kan deket panjarak kita." Lalu Abu masuk ke dalam tenda barang dan dia berdiam sendiri di dalam tenda itu. Setelah sekitar 10 menit, Abu lari dan menuju tenda Miftah. Ramdan kemudian bertanya, "Lah, kenapa lari?" Abu menjawab, "Ada yang ketawa dari arah bawah sungai." Tuturnya ketakutan. Ramdan teringat, "Wah, jangan-jangan wanita tadi," tuturnya dalam hati. Tapi ya sudahlah, bodo amat. Ramdan menuju tenda Abu. Malam itu mereka ngobrol sampai tak sadar tersisa hanya Ramdan, Abu, dan Miftah yang masih terjaga. Sedangkan Ilham tidur di tenda Ramdan sendirian, dan Soleh sudah tidur mengorok di belakang mereka yang masih mengobrol. Mereka mengobrol di pelataran tenda hingga waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu Ramdan pun pamit pergi tidur. Setelah Ramdan masuk tenda, dia terasa ingin buang air kecil. "Astagfirullah, kenapa gak tadi sih? Kan malas bangun lagi, buka tenda keluar lagi," gumamnya sendiri. Dia pun berpikir, "Ya kekali lagi, bukan takut sih, tapi malas jika harus berurusan dengan kuntilanak itu lagi." Ramdan lalu bangkit untuk membuka resleting tenda. Baru saja dia membuka pintu tenda, langsung terasa merinding. Dia melihat ada wanita dengan rambut panjang sedang jongkok membelakanginya, seperti sedang berhangat di sisa-sisa bara api unggun yang mereka buat tadi. Ramdan pun menyapanya, "Ngapain kamu?" "Saya mau buang air kecil, pergi." Lalu wanita itu menjawab, dan jawabannya di luar dugaan. "Saya bukan wanita tadi. Saya beda wujud. Tolong saya bukan yang menertawakan temanmu, bukan juga yang mengganggumu. Saya korban kecelakaan. Tolong saya, bimbing saya seperti kamu membimbing si kepala macan tadi," tuturnya. Dan di sini ia menangis. Bukannya takut, Ramdan justru malah ikut menangis. "Baiklah, sekarang ikuti saya bersyahadat." Makhluk itu pun mengikuti, dan setelah selesai, tiba-tiba dia berubah wujud menjadi sosok wanita cantik, berpakaian seperti pramugari. "Terima kasih,
Saya pamit pergi. Lalu wanita itu pun pergi. Dan Ramdan yang heran hanya bengong dan bingung. Sejak kapan saya bisa dakwah dan komunikasi sama jin? Sudahlah. Dia lalu menuju sungai, berpikir bahwa sudah gak ada gangguan lagi. Tapi salah. Ketika Ramdan sampai sungai, datang wanita yang jahat tadi dan berkata, "Kamu telah mengambil 2 tahananku dan raja di sini, maka kamu harus tetap di sini." Wanita itu lalu tertawa, dan kali ini di belakangnya ada makhluk yang tinggi besar. Dia memiliki tanduk 2 berwarna merah, bulunya menyala seperti api dan giginya tajam. "Bocah, jika kamu mau ikut kami, maka kami akan jadikanmu patih. Jika kamu tidak mau, maka jadilah abdi kami. Maka segala apapun yang kamu minta akan kami beri. Kamu mau wanita, kekayaan, ketampanan, katakan, pasti kami kabulkan. Dengan syarat bersujudlah kepada kami." Tawanya sangat menyakitkan telinga. Lalu sejenak Ramdan tak sadarkan diri. Dia diperlihatkan harta bergelimang, wanita cantik, dan makhluk itu berkata lagi, "Semua itu bisa jadi milikmu, asal kau tinggalkan agamamu dan menyembahku. Maka kamu akan mendapatkan kekayaan di dunia." Ramdan tak bisa berkata apa-apa kala itu. Lalu datanglah sosok yang di awal mengaku jin Islam dan berbisik, "Sesungguhnya itu godaan syaitan. Sebagai manusia mencari ini dengan bertapa untuk mencari pesugihan. Dan kini mereka menggodamu. Lawan dan segera pergi sebelum temanmu yang lain ikut diganggunya." Tuturnya. Ramdan pun tersadar dan dalam kondisi terjaga, dia melihat 2 makhluk itu. "Sesungguhnya ini hanya tipu daya kalian, wahai setan yang terkutuk. Berhentilah menyesatkan manusia." Ramdan membaca surat-surat pendek berulang-ulang, dan benar bahwa wanita adalah fitnah bahaya bagi laki-laki. Kala itu keluar 2 wanita cantik jelita bak artis, dan seakan bidadari menari di hadapan Ramdan yang sedang berdoa. Lalu dikencangkannya doa itu. 2 wanita tadi beserta Kunti dan Raja Jin berkata, "Panas, panas, hentikan!" Berbarengan dengan itu, 2 makhluk cantik tadi berubah menjadi ular dengan kepala manusia yang lidahnya menjulur sampai ke tanah. Ramdan pun terus berdoa dan akhirnya mereka pun pergi. Ramdan segera kembali ke tenda. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Berarti sekitar 1 jam Ramdan melawan jin-jin itu. Singkat cerita, pagi pun datang. Teman-teman Ramdan bermain di air terjun itu. Setelah puas bermain-main di air terjun, mereka memutuskan untuk naik ke kawah ratu. Tapi Ramdan berkata, "Aku gak ikut, mau di sini aja jaga tenda." Tuturnya karena merasa gak enak badan. Faktor kelelahan, semalaman gak tidur dan berurusan dengan jin-jin yang ada di situ. Jadi fisiknya ngedrop. Akhirnya mereka pun mengurungkan niat untuk ke kawah ratu, karena hanya Ramdan saja yang tahu trek ke sana. Lalu mereka pun segera packing tenda dan turun. Akhirnya mereka semua bisa pulang dengan selamat. Jadi pesan di sini adalah berhenti takut, apalagi menuruti serta terlalu menghormati jin atau setan, karena sejatinya seisi alam semesta hanyalah milik Allah, dan manusialah makhluk paling baik derajatnya di sisi Allah jika kita beriman dan beramal soleh serta meyakini keagungan Tuhan yang Maha Esa.